NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang teori mengenai bilangan kuantum. Nah, pada bilangan kuantum ini kita mempunyai 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perbedaan model atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Yang kedua yaitu ada 4 bilangan kuantum. Yang ketiga yaitu bentuk orbital. Yang keempat itu konfigurasi elektron. Yang kelima itu konfigurasi ion. Yang keenam itu konfigurasi elektron dan sistem periodik menentukan golongan dan perioda. Nah, kita langsung masuk kepada pokok pembahasan pertama, yaitu perbedaan model atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. 1. Perbedaan model atom Bohr dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, ini pokok pembahasan pertama. Kita mengenal dulu yang namanya teori atom Bohr ini. Nah, teori atom Bohr. Nah, pada teori atom Bohr ini yaitu elektron bergerak pada lintasan tetap atau tidak berubah. Elektron bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lain dengan menerima atau melepas elektron. Itulah mengenai teori atom Bohr ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah teori atom Bohr. Namun juga ada struktur atom modern atau kita sebut dengan mekanika kuantum. Nah, atau disebut dengan struktur atom modern. Kemudian pada teori ini, mekanika kuantum ini memiliki ada yang menyanggah teori atom Bohr atau melengkapi teori atom Bohr ini. Yang pertama yaitu prinsip ketidakpastian. Prinsip ketidakpastian. Ini menurut Heisenberg. Pada prinsip ketidakpastian ini, elektron tidak ditemukan secara pasti, hanya berupa kebolehjadian. Dan kemudian yang kedua ada yang menurut de Broglie, elektron itu elektron dirubah menjadi partikel dan gelombang. Nah, yang ketiga yaitu ada persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger. Nah, persamaan ini sama dengan bilangan kuantum. Kemudian itulah perbedaan teori atom Bohr dan mekanika kuantum atau struktur modern. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Yang pertama yaitu ada bilangan utama atau bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan N yang artinya kulit. Nah, berarti di sini ada N1 dilambangkan dengan K, kemudian N2 dilambangkan dengan L, N3 dilambangkan dengan M, dan N keempat dilambangkan dengan N. Nah, itulah mengenai kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Kemudian
yang bilangan kuantum kedua itu ada namanya bilangan kuantum azimut. Azimut ini dilambangkan dengan L yang artinya subkulit. Nah, pada subkulit ini ada yang namanya subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S. Hubungan antara bilangan kuantum N ini dan azimut ini yaitu adalah L max sama dengan N dikurang 1. Nah, ini adalah hubungan antara utama dan azimut. Yang artinya di mana apabila N kulit N sama dengan 1, maka bilangan azimutnya itu sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian N kedua, bilangan azimutnya itu kan 2, maka L-nya 1. Berarti 0 kita juga ikut sertakan. Kemudian N3, bilangan azimutnya yaitu N dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. Kita ikut sertakan 0, 1, 2. Kemudian N keempat. N keempat ini bilangan azimutnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, itulah dari hubungan antara L dan N. Kemudian N tadi karena 0 berarti itu subkulit S. Kemudian N kedua itu subkulitnya S dan P. Sedangkan N3 yaitu SPD. Kemudian yang kulit keempat yaitu S, P, D, dan F. Nah, pada subkulit SPD dan F ini pada bilangan azimut yaitu L-nya itu S yaitu 0, P 1, D 2, dan F 3. Nah, itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga bilangan kuantum itu ada namanya bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Nah, magnetik ini dilambangkan dengan M. Orientasi elektron dalam orbital. Kita buat di sini orientasi elektron dalam orbital. Nah, orbital ini kita belum membahas. Orbital ini artinya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Kemudian kita hubungkan lagi hubungan antara L dengan M. Artinya L atau bilangan azimut ini dengan magnetik atau M yaitu M sama dengan min L, 0, plus L. Nah, inilah hubungannya. Tadi pada S kita buat di sini S, L-nya itu 0. Berarti artinya bilangan M-nya itu juga 0. Kemudian L-nya ini tadi 1. Kemudian bilangan magnetiknya itu min 1, 0, plus 1. Kemudian D, di sini L-nya yaitu tadi 2. Yang artinya magnetiknya itu yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian S, P, D, dan F. F ini tadi bilangan azimutnya itu yaitu 3. Artinya magnetiknya itu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, pada bilangan ini kan sudah ada magnetiknya M. M ini memiliki satu orbital. Kemudian bentuknya orbitalnya seperti ini. Kemudian subkulit P magnetiknya ini ada 3. Berarti orbitalnya juga 3. Sedangkan pada D ada 5, yang artinya juga orbitalnya 5.
Kemudian pada F juga ada 7 orbital, berarti kita buat orbitalnya 7. Kemudian bilangan yang kuantum yang keempat yaitu ada bilangan kuantum spin. Spin atau dilambangkan dengan S. Pada bilangan spin ini orbitalnya kita tuliskan seperti ini. Nah, pada spin ini memiliki dua minimum orbital yang harus kita isi. Pada arah panahnya ke atas, berarti spinnya itu menunjukkan positif setengah. Tapi kalau arah panahnya ke bawah, itu menunjukkan spinnya minus setengah. Nah, kemudian kita masuk kepada bab ketiga, yaitu bentuk orbital. Materi ketiga, bentuk orbital. Nah, pada bilangan orbital ini ditentukan oleh azimut. Hubungannya ditentukan oleh azimut yang ditentukan oleh S, P, dan D. Nah, pada orbital S yaitu bilangan azimutnya L-nya 0 dan bilangan magnetiknya 0. Artinya ada satu nilai magnetik pada orbital ini. Maka orbital ini memiliki satu orientasi dalam ruangan. Kemudian orbital S merupakan benda simetris di sekeliling inti atom. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah diagram untuk orbital S. Sedangkan gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan orbital S. Kemudian, artinya dari orbital S ini permukaan bola menyatakan peluang terbesar itu ditemukannya elektron pada bagian permukaan ini. Kemudian ada orbital P. Orbital P ini bilangan azimutnya atau L-nya 1, magnetiknya itu -1, 0, plus 1. Yang artinya di sini ada 3 orientasi. Nah, arti dari orbital P yaitu peluang terbesar elektron ditentukan oleh di sekitar sumbu X, Y, dan Z. Peluang kemungkinan pada ruang yaitu Y, X, dan Z. Ini artinya kecil. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, orbital D. Orbital D ini memiliki azimutnya 2, magnetiknya itu -2, -1, 0, plus 1, dan plus 2. Yang artinya memiliki 5 orientasi. Nah, kita tentukan orientasi ini dari bilangan magnetik. Pada bilangan 5 orientasi ini ada juga pembagian yang pertama yaitu DXY, kemudian yang kedua DYZ, yang ketiga DXZ, dan keempat DX kuadrat dikurang Y kuadrat, dan kelima yaitu ada DZX kuadrat. Nah, pada DX kemudian 4 ini memiliki bentuk orbital yang sama. Kemudian contoh orbital yang samanya seperti ini. Nah, ini merupakan orbital yang sama pada yang 4 ini. Kemudian DX ini memiliki orbital yang berbeda. Bentuknya seperti donat, gambarnya seperti ini. Nah, ini bentuk dari DXZ. Kemudian kita masuk kepada materi yang keempat.
Nah, materi yang keempat ini yaitu mengenai konfigurasi elektron. Nah, pada konfigurasi elektron ini, konfigurasi elektron yaitu penyusun elektron dalam atom. Misalnya kita ambil saja menurut Bohr yaitu 11 Na. Artinya yaitu 2, 8, dan 1. Kemudian juga ada aturan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Aturan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum yaitu ada namanya aturan Hooke. Nah, Hooke. Kemudian pada aturan Hooke ini pengisian elektronnya dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah. Pengisian orbital dengan arah tertentu terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah penuh, baru kita balikkan ke arah bawah atau arah sebaliknya. Kemudian juga ada aturannya larangan Pauli. Nah, larangan Pauli yang kedua yaitu ada larangan Pauli. Nah, pada larangan Pauli ini elektron tidak mungkin memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya, pada larangan ini memiliki pengisian dimulai dari subkulit yang terendah terdahulu baru yang ke yang tinggi. Pada larangan ini ada 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, kemudian 3 P6, selanjutnya 4 S2, 3 D10, 4 D6, 5 S2, kemudian 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 7 S2, 5 F14, dan 7 P2. 7 per 6. Nah, di sini kita lihat ada 2S. Artinya 2S ini 2 itu menentukan kulit atau dilambangkan dengan N. Kemudian S itu merupakan subkulit yang bilangan azimutnya S itu 0. Satu orbital itu memiliki diisi oleh 2 elektron. Kemudian contohnya yaitu Na yang bermassa 23 dan mol atomnya 11. Konfigurasi elektronnya itu 1 S2, 2 S2, 2 P6, dan 3 P1. Dan itulah dari nomor atom ini. Kemudian kita ambil contoh lain itu 26 Fe. Ya, konfigurasi elektronnya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 P6, 4 S2, dan 3 D6. Nah, kemudian di sini kita berikan contoh mengenai konfigurasi stabil penuh dan atau setengah penuh. Contohnya yaitu kita ambil 24 Cl. Nah, Cl ini kita menggunakan unsur-unsur
tugas mulia, yaitu yang mendekati dari CR ini, yaitu pada unsur tugas mulia itu ada AR. AR di sini konfigurasinya 18, konfigurasinya 4S2 3D4. Pengisian orbitalnya seperti ini. S itu merupakan 1. Kemudian D itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini ada 4, maka kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan konfigurasinya tidak stabil. Jadi ini kita pindahkan di sini. Baru pengisian orbitalnya baru mulai stabil. Jadi konfigurasinya 4S1 dan 3D5. Nah, ini baru jawaban yang benar, bukan yang ini. Kemudian kita masuk kepada materi pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi elektronian. Konfigurasi elektron. Artinya konfigurasi elektron ini yaitu ada yang melepaskan atau menangkap elektron. Contohnya kita langsung saja kepada contoh, yaitu 16S2-. Artinya konfigurasi elektronnya seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2, 3P4. Nah, karena di sini ia menangkap elektron, 2min artinya dia melepaskan. Menangkap. 2 itu menangkap, min menangkap. Ketika dia menangkap 2min, kemudian artinya ini ditambahkan. Jadi konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P4 ini karena dia tadi menangkap, berarti dia ditambahkan. Ini menangkap jadi 3P6. Nah, itulah konfigurasi elektron. Kemudian juga ada 26Fe3 Fe plus 3. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D6. Nah, di sini yaitu ada 26, 3 plus. Plus ini arti dia melepaskan konfigurasi elektron. Lihat di sini, konfigurasi elektron ini yang terluar yaitu bukan 3, yaitu 4. Konfigurasi terluar. Artinya yang di sini ada 4S2. S2 ini dia artinya melepaskan 2 elektron. Tetapi di sini dia melepaskan 3 elektron, maka kita tambahkan lagi ini 1 elektron. Jadi konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Karena 4S2 telah dilepaskan, maka ini hilangkan, dan kemudian 3 ini telah dilepaskan menjadi 3D5. Kemudian kita masuk kepada materi terakhir, di mana mengenai konfigurasi elektron dan sistem periodik. Menentukan golongan dan periode. Nah, ini merupakan materi terakhir. Kalau golongan ini yaitu jumlah elektron valensi di kulit terluar. Sedangkan kalau perioda yaitu kita menentukan jumlah kulit terluar. Nah, golongan
menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, pada golongan A ini sukulitnya berakhir pada atom S dan P. Kalau golongan B ini yaitu D yang kita sebut dengan golongan transisi, sedangkan A yang utama. Contohnya itu ada 12 Mg ya, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Nah, kita lihat 3 ini merupakan menunjukkan jumlah kulit, berarti yaitu 3 ini periodanya 3, sedangkan jumlah elektron valensinya 2. S ini menunjukkan tadi yaitu golongan di golongan A. Jadi 12 Mg ini merupakan perioda 3 dan golongan 2A. 2 ini kita tulis dengan angka Romawi. Kemudian kita ambil contoh satu lagi, itu golongan transisi, yaitu 26 Fe. Nah, yang kita ambil jalan singkat saja yaitu AR, yaitu 18. Kita ambil dari gelas mulia 4S2 dan 3D. Nah, pada periode ini kulit terbesar, yaitu kulit paling terbesar itu 4D, bukan ini yang terakhir, tapi kulit terbesar, yaitu periodanya yang 4. Sedangkan untuk golongan itu jumlah kulitnya, jumlah elektronnya selalu kita jumlahkan. Ini penggunaan untuk transisi ini. Kemudian 2 tambah 6 ini yaitu 8. Maka dia menghasilkan periode 4 golongan 8B. Nah, itulah materi terakhir mengenai perbedaan antara periode golongan A dan golongan B tadi. Kemudian kita masuk kepada sisi pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan aturan menurut Hahn. Aturan menurut Hahn ini yaitu pengisian elektron dimulai dari orbital yang tingkat energinya lebih rendah, berisi orbital dengan arah tertentu terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah penuh baru ke arah yang berbalik atau ke arah ke bawah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini itu menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Kemudian pertanyaan ketiga, konfigurasi stabil dari 29 Cu. Nah, tabel di sini 29 Cu kita menggunakan rumus secara singkat itu dengan menggunakan gas mulia yang mendekati itu AR, nomor atomnya itu 18, sehingga pengisian orbitalnya, konfigurasi elektronnya 4s2 3d9. Kita buat orbitalnya 4 1, kemudian D ada 5, 9 1 2 3 4 5. Kita harus menggunakan ke arah atas dulu. Nah, ini konfigurasinya tidak stabil. Kemudian satu ini kita pindahkan ke sini sehingga konfigurasinya baru stabil. Sehingga konfigurasi dari 29 Cu ini yaitu 4S1 dan 3D10. Nah, ini konfigurasinya baru stabil. Dan kita masuk kepada nomor 4, tentukan bilangan kuantum N, L, M, dan S. Pada unsur-unsur 9F, 14Si, dan 20Ca. Kita langsung saja kepada nomor 4, yaitu 9F. Nah, pada 9F ini unsur yang mendekati gas mulia yaitu He. He ini memiliki nomor atom 2 sehingga konfigurasi 2
2P5. Yang 2P5 ini orbitalnya ada 3. N-nya 2, S-nya itu yaitu ada setengah. Kemudian 14 SI. 14 SI ini 3P2 ini memiliki nilai M3, sedangkan L-nya 1, S-nya itu yaitu setengah. Kalau untuk nomor 6 itu 20 Ca, yang orbitalnya 4s2. N-nya itu 4, M-nya 0, S-nya minus setengah. Nah, N-nya 4, M-nya 0, dan S-nya yaitu setengah. Nah, sekianlah dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.